Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membawakan berita tentang tanggapan suasana bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Kemenang. Betapa pentingnya dan betapa mulianya berada atau beribadah di masjid. Akan tetapi dalam konteks seperti sekarang ini, wajib hukumnya bagi kita untuk tetap berada dan beribadah di rumah. Mari kita maksimalkan untuk beribadah di rumah. Pada bulan Ramadan insya Allah kita menganjurkan agar tidak ada buka puasa bersama yang biasa sering kita laksanakan di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor swasta, keluarga. Kita menghimbau agar kita tidak lagi melaksanakannya. Kita tidak melaksanakan tarawih bersama, kita melaksanakan di rumah saja, karena sangat berpotensi untuk kita menularkan atau ditularkan ketika kita berkumpul bersama di masjid. Kualitas ibadah kita insya Allah tidak akan berkurang dengan kita berada di rumah atau kita berada atau beribadah di rumah. Kualitas ibadah kita tidak hanya ditentukan oleh lokus di mana kita beribadah, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas ibadah kita ditentukan oleh keikhlasan kita, ditentukan oleh kekhusyuan kita, ditentukan oleh kesucian jiwa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keikhlasan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Kesucian jiwa, keikhlasan dan kekhusyuan menentukan kualitas ibadah kita. Oleh karena itu, meskipun kita beribadah di rumah, kita berharap insya Allah kualitas ibadah kita tidak berkurang. Ibadah adalah sarana, instrumen, medium kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berada di rumah, kita bisa bersama keluarga kecil kita, keluarga inti kita, istri, suami dan anak kita. Kita sama-sama bermunajat, bertafakur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga COVID-19 ini segera berlalu. Seluruh anjuran pemerintah kita taati, karena kebijakan pemerintah selalu berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan adalah inti daripada syariat. Innama wudi'atis syariat limaslahatil anam. Sesungguhnya syariat itu dibuat untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita, menyambut bulan suci Ramadan bersama keluarga di rumah. Kita menerangi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran." Terangilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Mungkin selama ini kita kurang membaca Al-Quran di rumah. Mungkin selama ini kita tidak buka bersama dengan keluarga di rumah karena kita sibuk dengan pekerjaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan COVID-19 ini membawa berkah buat kita semua, sehingga kita bisa beribadah bersama keluarga, kita bisa bermunajat, memohon ampun kepada Allah. Semoga coronavirus ini segera berlalu. Kita sama-sama ketahui bahwa sesungguhnya tidak ada yang terjadi di dunia ini melainkan izin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Jika Allah menghendaki sebuah kemudaratan bagi kamu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita berusaha dan wajib hukumnya kita mengikuti anjuran pemerintah, physical distancing, sebagaimana menjadi keharusan bagi kita semua. Tetapi tentu sebagai negara bangsa yang religius, sebagai umat beragama, di samping kita mengikuti anjuran pemerintah dengan pendekatan saintifik, akademik, dan empiris, kita harus terus juga melakukan berdoa, bermunajat, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga coronavirus ini segera berlalu, bulan Ramadan tiba dan coronavirus berlalu, insya Allah. Selanjutnya, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, mari kita mantapkan hati kita, mari kita ikhlaskan, kita yakini bersama bahwa berada di rumah, beribadah di rumah adalah sebuah keharusan dan pilihan yang harus kita ambil. Insya Allah
Allah memberkahi kita semua. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara penanganan COVID-19. Saya persilakan Pak Ahmad Yuryanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya datang dari Kota Koba, Kepulauan Bangka Belitung. Kita akan mewawancarai seseorang pengurus masjid dan juga tokoh masyarakat di Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Bang, gimana pendapat abang tentang pedagang kayak masyarakat yang masih melakukan berdagang takjil di sekitaran masjid, padahal pemerintah menganjurkan PSBB untuk kita, Bang? Alhamdulillah, tapi sebelumnya saya memberikan informasi sedikit bahwa belum lama ini saya mendapatkan informasi bahwa Koba ini sudah masuk zona hijau. Nah, terus alhamdulillah, jadi mudah-mudahan itu bisa bertahan seterusnya. Kemudian terkait dengan masyarakat atau penjual-penjual yang berjualan hari ini, memang setiap tahun momennya begitu gitu. Jadi ketika ada COVID-19, apalagi dengan kasus positif di Bangka Tengah itu sangat sedikit, masyarakat itu seolah-olah membiasakan. Jadi biasalah, apa dah, masih menganggap aman. Menganggap aman hal itu. Jadi karena setiap tahunnya seperti itu, dan itu sudah puluhan tahun, bahkan mungkin sudah lama sekali itu demikian, maka masyarakat sudah terbiasa demikian gitu. Terus pendapat abang tentang COVID ini, dan harapan abang tuh tentang COVID ini macam mana itu, Bang? Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan semua, bahwa ini adalah musibah dari Allah. COVID-19 ini adalah musibah dari Allah, yang mana banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari musibah ini. Salah satunya yakni kita betapa kemudian penting kebersihan itu dimanapun dan kapanpun. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berakhir, karena betapa kemudian baru berapa bulan COVID-19 ini berada di Indonesia, itu sudah sangat terasa sekali himpitan ekonomi, yang mana sebelumnya memang ekonomi kita kan tidak stabil, bahkan hutang semakin menumpuk gitu. Dan itu bukan hutang biasa-biasa, itu adalah hutang riba gitu. Bahkan sekarang pemerintah berwacana akan mengeluarkan pandemi bond. Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo juga membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020. Menurut Presiden, Ramadan dan Idul Fitri kali ini berbeda penanganannya akibat wabah corona. Karena itu Presiden memberikan instruksi untuk melakukan cek lapangan agar distribusi bahan pokok tidak mengalami kendala saat dikirim ke daerah. Selain itu, paket perlindungan sosial bagi warga kurang mampu diminta segera direalisasikan, seperti program Keluarga Harapan dengan sembako, kartu akses sembako lewat kartu prakerja, hingga pembebasan biaya listrik untuk pengguna 450 dan 900 volt ampere bersubsidi. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Yang pertama, ini betul-betul dicek di lapangan ketersediaan bahan-bahan pokok. Kemudian juga kita harus memastikan semuanya agar distribusi logistik ini lancar. Kebutuhan pokok tersedia di pasar-pasar. Yang kedua, yang berkaitan dengan paket perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat kita yang berada di lapisan bawah, tadi juga sudah saya perintahkan agar segera dieksekusi dan langsung dibagikan ke